Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabud Da' wad Dawa. Kita masih dalam pembahasan dampak buruk maksiat. Dampak buruk maksiat yang ke-22. Kalau di buku versi bahasa Arab yang ke-27, poin pasal ke-27. Kalau bahasa Indonesia di poin ke-22. Jadi ini kita bahas karena pembahasan mengenai mengapa harus meninggalkan dosa. Banyak sekali alasan-alasan mengapa harus meninggalkan dosa, dan hari ini adalah alasan yang ke-22 mengapa harus meninggalkan maksiat. Dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, al-ma'asi tudfi'u ghiratal qalbi. Maksiat memadamkan api cemburu di dalam jiwa. Yang dimaksud kecemburuan di sini adalah kecemburuan kebaikan, bukan kecemburuan kejelekan. Cemburu yang jelek itu iri dan hasad dan dengki, itu enggak boleh. Karena kecemburuan yang mengantarkan kepada inginnya hilang nikmat pada orang lain. Tapi yang dimaksud kecemburuan di sini adalah semangat untuk menjaga kebaikan. Itu namanya kecemburuan yang dibolehkan. Jadi di dalam Islam enggak semuanya cemburu itu tercela. Allah punya sifat cemburu enggak? Gimana sifat cemburunya? Iya, Allah cemburu kepada hamba yang memilih maksiat dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Allah kasih dia surga, Allah janjikan dia surga, Allah janjikan dia nikmat, Allah janjikan dia segala bentuk kebaikan. Tetapi tetap yang dipilih sama dia kejelekan. Allah cemburu dengan itu. Jadi kecemburuan di sini bukan berarti kejelekan, tetapi yang diinginkan adalah semangat untuk menjaga kebaikan. Orang yang banyak maksiat itu akan hilang di dalam dirinya api cemburu. Nasallallahu salam alaihi. Kita baca di sini. Bagaimana maksudnya? Wa min uqubatiz dzunub annaha tudfi'u minal qalbi naral ghirah allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil gharizah lil hayatil jami'il badan. Di antara hukuman dari perbuatan dosa, dosa itu akan
memadamkan di dalam hati api kecemburuan, yang api tersebut di dalam kehidupan dan kebaikan bagaikan panas yang ada di dalam jasad. Panas jasad dalam tubuh kita baik apa jelek? Baik apa jelek, Ibu? Baik. Kalau orang udah mati pasti dingin badan, karena nggak ada lagi kepanasan dan tidak ada lagi kehangatan dalam dirinya. Hangat itu keluar dari mana? Keluar dari tenaga, keluar dari kekuatan dan juga pergerakan, menunjukkan adanya hidup di dalam jiwa. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, panasnya cemburu itu kalau panasnya normal, nggak terlalu panas, dia akan menjadi kebaikan dan sumber kebaikan. Ibu ketika anak perempuannya nggak pulang malam atau pulangnya terlambat, marah. Kemarahan di situ pasti salah satu yang mendorong marah adalah rasa cemburu. Cemburu di sini maksudnya apa? Cemburu di sini maksudnya adalah kenapa kau melakukan sesuatu yang aku tidak sukai. Itu kecemburuan juga. Dan itu salah satu sifat yang terpuji. Tetapi di antara hukuman Allah kepada pelaku maksiat, Allah jadikan hatinya dingin, tidak pernah lagi merasakan cemburu. Dikatakan di sini, lanjut lagi, ya, allati tukhriju ma fihi minal khabas. Padahal panasnya cemburu itu, dia akan mengeluarkan segala bentuk kejelekan dan sifat-sifat yang tercela. Sebagaimana panasnya api, dia akan menghilangkan kotoran besi dan emas atau perak yang ada pada dia. Manusia yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, bahkan dia adalah manusia yang memiliki rasa cemburu yang besar. Karena Nabi SAW berkata, kata Nabi SAW, aghyaru khalq alal ummah. Nabi mengatakan bahwasannya Nabi adalah makhluk yang paling cemburu terhadap umat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala asyaddu ghiratan min, Allah lebih cemburu daripada Nabi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ata'jabuna min ghiratis Sa'ad? Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? La li'anna aghyaru la ana aghyaru min. Aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Allah lebih cemburu daripada aku. Ini maksudnya begini. Suatu hari Sa'ad ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, atau Sa'ad bertanya, ya Sa'ad, kalau kau dapatkan istrimu dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain, bagaimana ya Sa'ad? Maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, mungkin laki-laki itu bisa kubunuh. Semua para sahabat diam dan merasa heran dengan cemburunya Sa'ad. Maka Rasul mengatakan, apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Yang kita ingin bahas berarti sifat cemburu itu di dalam jiwa akan menimbulkan perlindungan kepada orang sekitar. Si ibu cemburu kepada anak yang main sama temannya nggak baik, itu berarti akan menimbulkan di dalam diri ibu menjaga anaknya, dan dia akan menarik tangan anaknya dari apa yang dia tidak sukai. Begitu juga ketika suami memiliki rasa cemburu yang akhirnya dia menjaga, memperhatikan, melihat dalam tahap wajar kepada istrinya. Jadi cemburu boleh atau tidak? Boleh kalau wajar. Cemburu apa bedanya sama buruk sangka? Suuzon buruk sangka, Ibu. Bedanya apa sama cemburu?
Kadang-kadang ada orang yang bawa kalimat cemburu padahal dia buruk sangka. Buruk sangka itu tidak terpuji. Cemburu itu salah satu sifat yang bisa menjadikan pendorong untuk menjaga. Buruk sangka itu adalah sangkaan tanpa ada bukti dan tanpa ada sinyal untuk menuduh. Itu buruk sangka. Kalau kita menuduh tanpa ada bukti, bahkan tanpa ada sebuah qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan ke hal tersebut, semata-mata hanya dasarnya adalah perasaan, itu namanya buruk sangka. Buruk sangka tercela. Allah mengatakan di Quran, wa iyyakum wadzan. Hati-hati, atau Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wadzan fa innadz-dzan akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka adalah bisikan hati yang paling dusta. Tapi ada yang jawab, Ustadz, kalau perempuan bukan buruk sangka, Ustadz. Perempuan itu feeling, Ustadz. Apalagi bedanya feeling sama buruk sangka? Ada beda juga. Ada orang yang dikatakan sebagai ilham. Ya, kalau Imam Malik memiliki firasat namanya. Orang sekarang mungkin mengatakan apa? Feeling. Sebenarnya dulu dikatakan itu firasat. Imam Malik ketika pertama kali ketemu Imam Syafi'i, Imam Malik sudah bilang, kamu itu akan jadi orang hebat. Maka Imam Malik itu terkenal dengan imam yang firasatnya kuat. Kenapa Imam Malik berfirasat dengan Imam Syafi'i? Karena dilihat dari murid-muridnya yang banyak, yang paling menonjol dari keseriusan, dari kecerdasan, dari kesungguhan, dari kejujuran, itu Imam Syafi'i. Dari tanda-tanda ini semua, maka Imam Malik berfirasat, kamu akan jadi orang besar. Ternyata firasatnya benar. Kalau kita ada cemburu, ada buruk sangka, ada firasat, batasannya apa? Kadang-kadang ada ini anak-anak muda yang baru nikah, dia suaminya kerja di kantor, dia SMS suaminya, dia telepon suaminya, nggak diangkat. Langsung dia bilang, ini pasti ada teman kantor dia yang menyibukkan dia. Itu firasat atau itu buruk sangka, Ibu? Tapi dia termakan dengan hatinya, bener nih, nggak diangkat telepon, nggak dibaca juga nggak dijawab. Itu buruk sangka. Kenapa? Ya bisa jadi di kantor lagi rapat sama teman-teman kantornya. Tapi kalau begini, nih anak waktu SMA itu nggak jarang keluar, bahkan malas keluar. Kalau disuruh keluar juga diajak ibunya baru mau keluar. Dan nggak pernah mengatakan enggak kalau ibunya bilang. Sekarang udah mulai kuliah. Mulai kuliah, di rumah sudah mulai jarang, dikasih tahu sudah mulai jawab, kadang-kadang suka menutupi sesuatu. Akhirnya timbul prasangka. Prasangka ini firasat atau buruk sangka? Hah? Firasat atau buruk sangka? Firasat. Sampai dia bilang, berarti dia telah punya teman laki-laki. Dia hakimi dengan punya teman laki-laki. Ini firasat atau buruk sangka? Hah? Buruk sangka. Kamu cuman punya tanda-tanda dia berubah, tapi nggak ada tanda dan bukti dia punya teman laki-laki. Boleh berfirasat dia berubah, tapi tidak boleh menghakimi dia karena tidak ada bukti. Jadi cemburu yang tercela
adalah cemburu yang tanpa ada tanda-tanda, tanpa firasat, tiba-tiba nuduh. Itu namanya buruk sangka. Itu nggak boleh. Buruk sangka dalam Islam, dalam hadis, bahkan Quran dan hadis melarang berburuk sangka. Orang yang sering melakukan maksiat itu salah satu hukuman yang dia tidak sadari. Dia anggap itu biasa. Padahal itu akan menghancurkan rumah tangga dia, menghancurkan anak dia, menghancurkan hidup dia. Allah hilangkan di dalam dirinya rasa cemburu. Sehingga yang harusnya dia berfirasat jelek, hilang firasat dia. Dipahami maksud saya? Kan firasat tadi melihat sesuatu berdasarkan tanda, akhirnya menimbulkan rasa untuk menjaga. Tetapi sekarang ketika dia banyak melakukan maksiat, firasat dia hilang. Akhirnya yang baik dia tidak pernah menganggap kebaikan, yang jelek dia nggak merasa kejelekan. Subhanallah. Sampai ada sebuah kisah ini. Ini si suami pelaku maksiat. Sholatnya ya mungkin kalau hari raya itu pun terlambat. Jarang sholat. Tapi kalau bilang Islam ya Islam. Di KTP Islam. Kerjanya mabuk. Kadang-kadang berzina. Punya uang juga dugem. Hancur hati dia. Apa yang terjadi? Dia nggak sadar. Dia masukkan ke rumah dia, di dalam rumah dia, orang yang dia anggap baik. Dia anggap baik. Tetapi karena firasat dia hilang untuk menilai kebaikan, dia nggak tahu ternyata orang yang dia masukkan ke rumahnya menghancurkan istrinya, bahkan anak gadisnya dihancurkan oleh laki-laki itu. Coba orang kalau punya firasat, punya rasa cemburu, mau nggak bujangan ditaruh di rumah dia yang bercampur dengan anak gadis dia, bercampur dengan istri dia, dianggap saudara, sudah seperti begitu bergabung. Laki-laki yang punya rasa, firasat, dan punya jiwa kelaki-lakian tidak akan pernah mau. Lah kenapa tidak ada jiwa itu pada dia? Ini yang dimaksudkan. Allah hilangkan rasa cemburunya, seolah-olah dia menganggap itu sifat baik, padahal dia telah tertipu dengan dirinya sendiri. Lo tertipu dengan orang itu dong saat yang tinggal di dia. Bukan, kamu tertipu dengan dirimu sendiri yang kamu salah menilai dia. Sehingga ya subhanallah, na'udzubillah, nasallallahu salama, istrinya dihancurkan, anak perempuannya dihancurkan. Setelah itu laki-laki tadi yang menghancurkan mengatakan minta maaf. Lebih lagi nih. Laki-laki yang jujur hatinya mau nggak memaafkan laki-laki kayak gini? Enggak. Berdasarkan hati dia dan akal dia, dia bilang kamu saya maafkan dan boleh di sini lagi. Ini yang dimaksud hilangnya firasat dan tidak ada rasa cemburu dalam jiwanya. Kalau kita bicara sama dia, dia langsung mengatakan, baik sangkalah, kedepankan baik sangka. Kamu baik sangka sama maling, kamu salah. Baik sangka sama orang baik itu benar. Buruk sangka sama orang baik itu salah. Baik sangka sama maling itu ketipu. Sekarang kamu baik sangka sama siapa? Baik sangka sama serigala yang kamu masukkan ke dalam gembala kambingmu? Enggak, nih mas serigala udah kenyang, udah saya kasih makan dari tadi. Serigala kamu kasih baik sangka, hilang cemburu, hilang firasat, hilang keobjektivitasan untuk menilai kebenaran. Kok bisa seperti itu? Pertanyaannya. Kata dia, Allah hilangkan dalam diri dia ghirah, kecemburuan. Sampai dia nggak punya firasat tentang itu, nggak punya objektivitas yang benar, tidak punya rasa untuk melindungi keluarganya. Apa sebabnya? Dia karena melakukan
maksiat. Jadi pemahaman terbaliknya, kalau kita sering zikir, sering belajar ilmu agama, memahami koridor-koridor dan batasan-batasan ilmu agama, kita ikhlas kepada Allah, Allah akan tunjukkan di hati kita dengan firasah dan pandangan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka kan ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran itu benar. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebatilan itu batil. Orang yang giroh, cemburunya telah dihilangkan, firasatnya telah ditumpulkan, dia nggak bisa lagi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bingung. Karena sudah nggak punya lagi timbangan di dalam kebenaran. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini hukuman sebenarnya bagi pelaku maksiat sehingga dia tidak bisa objektivitas untuk melihat kebenaran. Tetapi hukuman ini hukuman yang tidak dirasa, bahkan mereka menganggap itu bukan hukuman, padahal menghancurkan hidupnya. Ini poin yang diinginkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maksiat menghilangkan ghirah, menghilangkan kecemburuan, yang dengan kecemburuan itu dia menjaga orang-orang yang dia cintai. Contoh, perempuan keluar rumah dengan pakaian yang seksi, kelihatanlah auratnya, bahkan mungkin bulu ketiaknya juga kelihatan ketika dia keluar rumah, dengan celana yang minim. Si suami bilang, jangan, aku cemburu kalau kamu pakai itu. Cemburunya benar apa salah? Benar. Kalau si istri bilang, ngapain cemburu, kamu mau pencemburuan, aku cuma pakai gini doang kok, nggak ngapa-ngapain. Ini malah salah. Yang namanya cemburu itu bukan berarti kamu harus berzina atau berpacaran atau berselingkuh dengan orang lain. Tapi ketika orang lain menikmati kecantikanmu dan dia bersenang-senang dengan itu dan dia tidak punya hak itu, karena kamu milikku, maka di situ boleh si laki-laki cemburu. Boleh laki-laki cemburu karena orang lain tidak punya hak untuk bersenang-senang melihat istri dia. Kecemburuan seperti ini, kecemburuan yang dibolehkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, si istri mau kerja, dalam kerjaan kantornya dia harus safar dengan teman kerja yang laki-laki. Lalu si suami bilang, nggak boleh, aku cemburu kalau kamu safar dengan laki-laki lain, walaupun teman kerja. Itu cemburu atau suudzon? Cemburu atau suudzon? Suudzon atau cemburu? Tidak, itu namanya cemburu. Kalau dia bilang kamu telah selingkuh, itu namanya suudzon. Tipis nggak bedanya? Menghakimi, menghukumi, menuduh tanpa hak bisa jadi suudzon. Tapi menjaga yang mungkin bisa terjadi dan dia tidak ingin itu terjadi, dan dia tidak menghukumi, tidak menghakimi, cuman khawatir terjadi, itu namanya cemburu yang boleh. Cemburu yang boleh. Di dalam sahih, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW berkhutbah dalam khutbatul kusuf, ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyaru minallah an yazni abduhu an tuzanni ammatah. Kata Rasulullah SAW, wahai umatnya Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika salah seorang hambanya yang pria ataupun wanita melakukan berzina.
Kita, naudzubillah, semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita semuanya. Kita kalau punya pasangan, lalu pasangannya berzina, cemburu tidak? Cemburu. Kira-kira kalau boleh kita apain dia? Digigit, dicakar, dia apa lagi? Dijambak, dia apain lagi? Dibejek, Ustaz. Ya subhanallah. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih cemburu kepada hamba yang berzina. Allah janjikan surga, Allah janjikan bidadari, Allah janjikan hidup yang nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan permintaannya, Allah rahmati dia, Allah kasih sayangi dia, Allah nggak mau dia berzina. Ternyata dia tetap milih selain Allah. Tapi sama Allah langsung diazab nggak? Enggak. Sama Allah ditunggu, mudah-mudahan dia taubat. Maka yang tidak ada yang lebih cemburu dibanding Allah, dan tidak ada yang lebih sabar dibanding Allah. Udah dibaik-baikin sebaik-baiknya. Mau kerja di servis, di khidmat, pulang kerja dipijitin, di servis, di khidmat, apa permintaan dia diikutin, kata dia jangan keluar dipatuhin, semua yang dia mau dipatuhin. Ternyata dia milih perempuan lain dibanding kita dan dia berzina. Apa yang terjadi? Kecewa Ustadz, kecewa sebesar-besarnya. Apa yang kau lakukan? Saya mau cari sianida Ustadz. Subhanallah. Jangan, nggak boleh. Coba bagaimana cemburunya Allah dengan hamba yang selalu dia kabulkan doanya. Iya, bagaimana dengan cemburunya Allah yang sudah mengatakan ku kasih kau bidadari yang lebih cantik. Bagaimana cemburunya Allah dengan hamba yang selalu dia rahmati, dia jaga, dia lindungi. Ternyata ketika dikasih pilihan, bukan Allah yang dia pilih selain Allah. Itu contoh kalau berzina. Tapi sebenarnya semua perbuatan maksiat yang kita pilih sesuatu selain Allah dan meninggalkan Allah, maka pada hakikatnya kita telah membuat Allah cemburu. Membuat Allah cemburu. Allah bilang perempuan kalau dia menjaga diri, menjaga pandangan, menutup aurat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke surga. Dia ternyata tetap memilih selain surga. Kurang apa lagi Allah berikan pilihan kepada dia sampai dia mau meninggalkan pilihan Allah? Apakah kurang yang Allah berikan dari kenikmatan? Apakah kurang yang Allah berikan dari surga yang Allah janjikan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Sampai Allah katakan tentang surga itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian di surga itu apa yang kalian inginkan dalam diri, terbetik, terpikir, langsung ada. Karena kalau ceritanya surga dikasih bidadari, ya kan saya perempuan Ustaz, saya nggak butuh bidadari. Surga dikasih sungai yang mengalir bawahnya sungai-sungai madu. Iya sih, bagus tapi nggak terlalu. Surga di dalamnya ada sutra, surga di dalamnya ada emas, surga di dalamnya ada istana. Tapi belum tentu semua orang tertarik dengan itu. Apa kata Allah? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu akan Allah berikan apapun yang terbetik dan teringin dalam dirimu. Ini keinginan yang paling besar. Sampai orang yang di surga itu, ketika semua yang terbetik dan teringinkan langsung dikabulkan, sampai dia mengatakan, ya Allah, nggak ada lagi keinginanku. Jadi ini ingin menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita segala kebaikan. Jangan sampai kita memilih selain Allah di dalam kehidupan kita, karena itu akan menyebabkan cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita pilih dalam hidup, tetaplah pilih yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena hidup pilihan. Kalau kita memilih sesuatu yang tidak Allah ridhoi, maka kita telah memilih sesuatu dan mengebelakangkan Allah, sementara Allah yang maha baik kepada kita. Apa contoh ya Bu? Dalam hidup pilihan,
Yang kita pilih ternyata pilihan kita berbeda dengan keinginan Allah, sehingga kita memilih selain Allah. Ada yang bisa kasih contoh? Saya karena dunia ibu-ibu ini kadang-kadang apa pilihan hidup mereka? Karena ibu-ibu pagi sholat, habis itu sudah selesai ke masjid, habis masjid pulang lagi. Hidupnya kalau begitu terus berjalan sambil nunggu waktu langsung Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa dengan husnul khatimah, itu waktu yang baik sudah. Kalau laki-laki kan banyak pilihan. Ini ada bisnis halal, ada bisnis haram. Iya enggak? Mana nih? Yang halal dikit, yang haram banyak untungnya. Kalau dia ambil yang haram, berarti dia telah meninggalkan Allah. Sementara Allah janjikan untuk dia surga, tapi dia malah mintanya dunia. Itu gambaran kecemburuan. Kembali kita. Apa itu? Orang yang melakukan maksiat akan hilang rasa cemburu. Gambarannya sudah tergambar tadi, maksud rasa cemburu bagaimana? Hilang firasat dia untuk memprotek keluarganya dari kejelekan. Dia anggap baik-baik saja, normal-normal saja. Padahal itu adalah rasa yang hilang dari firasat untuk menjaga diri dari kejelekan. Firasat ini dibutuhkan. Ya, di antara salah satu bentuk firasat adalah adanya rasa cemburu. La ahada aghyaru minallahi min ajalin dzalika. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah. Karena itu Allah mengharamkan kejahatan dan kejelekan yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai uzur dari hambanya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli dzalika, karena itulah Allah utus Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan beri peringatan, dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dan menyanjung dirinya. Ini hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang lebih cemburu dibanding Allah. Maka Allah haramkan kejelekan agar manusia tidak melakukan itu. Tidak ada yang lebih menyukai uzur, maaf. Ya, uzur itu maaf atau alasan yang diterima, itu uzur. Kadang-kadang kita orang punya salah, kita nggak terima alasan dia. Allah itu paling menerima alasan kenapa kamu bersalah. Yang penting mau minta maaf sama Allah. Sampai akhirnya Allah utus Rasul agar manusia ini tidak dianggap salah. Allah utus Rasul. Kemudian tidak ada pula yang lebih mencintai dan menyukai pujian sebagaimana Allah menyukai pujian. Maka sesalah apapun kita, kalau kita tetap memuji Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan rahmati dan sayangi kita. Jadi sifat suka pujian bagi Allah itu kesempatan bagi kita. Sifat yang mudah memberikan uzur, memberikan uzur itu kesempatan bagi kita. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu dengan kejelekan itu kesempatan bagi kita agar kita tidak memilih sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cemburukan atau tidak ridhoi. Fajama'a fi hadal hadis baina ghirah allati asluha karahatul qaba'ih wa bughduha. Ini dia. Di dalam hadis ini kata Imam Al-Qayyim menggabungkan antara cemburu yang dasar cemburu dan asalnya adalah membenci kejelekan. Cemburu itu adalah membenci kejelekan. Itu dasarnya. Kita nggak suka kepada orang yang kita cintai mendapatkan kejelekan. Itu asal dari cemburu. Sehingga kita jaga dia, kita pantau dia, kita lindungi dia, kita proteksi dia. Karena kita nggak mau kejelekan itu ada pada dia. Itu dasar dari cemburu. Dan kecintaan terhadap alasan. Ini juga dasar dari cemburu adalah cinta, suka, sayang, gak mau dia celaka. Itu dasar dari cemburu.
Jadi semua faktor. Coba Bu, maaf ini, saya contohkan. Ada anak perempuan kita Bu, yang kita jaga dari kecil, yang kita kasih ASI, yang menghibur mata kita, cantik. Lalu kalau sakit dulu kita nggak bisa tidur. Lalu kalau dia mau apapun kita akan usahakan sampai dia menjadi orang yang kuliah, sekolah, walaupun harus uang dapur kita dipotong buat dia kuliah, kita rela. Pengorbanan besar nggak buat dia? Pengorbanan besar. Begitu kuliah, ada teman kampus saya datang ke rumah. Maaf, kelihatannya orang yang nggak sholat. Lalu bajunya, penampilannya, pakaiannya menunjukkan kepada mungkin bertato penuh, rambutnya gondrong, antingnya dari mulai mata, hidung, telinga semua penuh. Jemput anak kita ke rumah. Lalu kita bilang, nggak boleh dek, kamu pergi sama dia. Itu kalimat nggak boleh, suudzon atau dasarnya cemburu? Cemburu, karena saya khawatir nih, kamu nih yang saya jaga, kamu nih yang saya cintai. Loh, berarti mama menghakimi dia dong? Enggak, saya nggak menghakimi dia, saya nggak tahu siapa dia. Tapi dari firasat saya, pengalaman hidup saya, orang yang berpenampilan seperti ini, umumnya, itu firasat atau tuduhan? Firasat. Umumnya, yang kayak begini, itu kurang baik agamanya. Ada orang masuk ke rumah ibu, pakai manjat pagar. Tamu atau firasatnya maling? Kan gak ada bukti dia maling. Hah? Lah umumnya yang namanya manjat pagar siapa? Maling. Begitu dia ada manjat pagar masuk ke rumah kita di halaman, ketahuan ada kita. Saya mau bertamu, dia bilang. Kita bilang apa? Enggak, firasat saya kamu jelek. Dari mana kamu? Kamu firasat suudzon kali. Karena yang namanya orang baik masuk dari pintu yang baik. Lah kan saya nggak mencuri, mana bukti mencuri? Nggak ada barang yang saya curi. Saya berfirasat jelek kepada kamu karena perbuatan kamu ada tanda dan sinyal tentang kejelekan. Nah, contoh yang tadi sama nih. Ketika si ibunya melakukan kemaksiatan yang sama dan banyak dosa, ada laki-laki jelek yang menjemput anaknya, dia akan menganggap dan memandang anak yang laki-laki ini pun menjadi laki-laki baik. Hilang giroh, hilang firasat dan cemburu si ibu tadi untuk melihat dan menilai kebenaran. Sampai suatu hari, begitu dia ternyata benar nih anak perempuannya dibawa ke diskotik. Ketahuan sama ibunya. Girohnya hilang ini, subhanallah. Ini kisah nyata juga. Girohnya hilang, udah rasa cemburunya hilang. Apa yang dia lakukan? Ya lebih baik saya juga ke diskotik daripada dia sendirian ke diskotik, saya nggak nemenin. Lebih baik ke diskotik bareng sama saya bisa lihat dia ngapain. Ya subhanallah. Ini yang dimaksud hilang giroh. Hilang firasat untuk menjaga kebaikan keluarga. Tapi ketika disadarkan, sadar nggak kamu itu? Lah enggak, kan benar saya. Daripada dia sendirian, teman-teman di diskotik, saya nggak tahu dia mau berbuat apa. Mendingan saya temenin. Ini banyak. Hilang giroh di dalam jiwa karena maksiat. Sehingga firasat kebaikan tidak ada, firasat kejelekan pun nggak bisa diraba. Akhirnya, masuklah kejelekan ke dalam diri dan keluarganya tanpa dia sadari. Apa sebabnya? Hilang giroh, hilang cemburu dalam dirinya. Nah, kecemburuan itu bisa tumbuh bagaimana? Firasat itu bisa tumbuh gimana? Objektivitas bisa tumbuh bagaimana? Ilmu dan amal. Kalau ilmu agamanya benar, dia akan tahu tentang kebenaran. Kalau amalnya benar, jiwa dia akan berkumpul dengan orang yang benar. Al-qulub ma'a junudil mujannadah, kata Rasulullah,
hati itu akan cocok dengan yang setipe. Jadi kalau hati dia baik, insya Allah dia akan langsung merasa klop dengan orang baik. Tapi kalau hati dia pemaksiat, melakukan dosa, dia klop juga dengan pemaksiat dan pelaku dosa. Lanjut lagi. Maka dalam hadis ini, asal daripada kecemburuan itu adalah benci dari atau khawatir, membenci, takut jatuh kejelekan dan menyukai datangnya kebaikan. Maka kita perlu banyak doa sama Allah supaya Allah sucikan hati kita dan tumbuhkan firasat yang baik dalam jiwa kita. Apapun itu. Bisnis. Ketemu orang bisnis. Kayaknya ini orang mentereng, Ustaz. Saya pernah ketemu orang. Dia bilang, saya mau bisnis sama si fulan, Ustaz. Oke, kamu bisnis apa? Saya mau bisnis perizinan untuk membuat bensin, pam bensin. Wah, itu masa besar. Iya, sama siapa? Sama si fulan. Dia lihat si fulan ini, dia lihat mobilnya bagus, jamnya mahal, penampilannya oke. Saya bilang, kamu percaya sama dia? Percaya, Ustaz. Kalau dia bohong, saya ambil aja jamnya, udah cukup tuh nutupin kebohongan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata betul bohong. Ratusan juta uang dia hilang. Kembali kepada pembahasan kita. Hilangnya firasat di dalam jiwa. Allah jodohkan kita sesuai orang yang kita inginkan. Dalam bisnis, dalam jodoh nikah, dalam hidup, dalam berteman, dalam berkumpul, sama. Allah akan kumpulkan orang dengan sesamanya. Mungkinkah burung elang itu kumpulnya di tempat burung merpati? Nggak mungkin. Maka dikatakan para ulama, at-tuyur ma'ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan berkumpul dengan yang sejenis dengan dia. Hati pun itu ada jenisnya. Orang yang pengajian, yang senangnya ketemu teman-teman pengajian. Ketika ketemu yang bukan pengajian, lalu ketemu yang suka menghabiskan waktu dan sia-sia, atau bahkan melakukan maksiat, atau suka ngedugem, ngomong sebentar aja ya cukup sekedar, tapi nggak akan cocok hati. Ini semua bisa tumbuh di dalam jiwa karena ketaatan, dan bisa hilang di dalam diri karena kemaksiatan. Orang yang maksiat akan hilang rasa-rasa itu dalam diri dia. Maka ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, para nabi, itu firasat dalam dirinya itu jelas, nampak. Bahkan terkadang mereka, maka itu dibahas juga dalam buku para ulama, bolehkah berfirasat hanya dengan melihat mata? Jadi ulama itu terkadang melihat mata seseorang, dengan sering yang dia lakukan, dia langsung mengatakan, firasatku mengatakan orang ini pembohong. Setajam itu firasat mereka. Innahu subhanahu ma'a syiddatil ghirati yuhibbu an ya'tadar ila 'abdihi. Allah bersama cemburunya yang begitu besar, tapi dia mencintai, memberikan maaf dan uzur kepada hambanya. Dan dia menerima uzur dan orang-orang yang minta uzur pada dia. Iya, ini yang kita bilang tadi. Ada orang yang milih maksiat, milih berzina, Allah nggak langsung hancurkan dia. Allah berikan dia tempo untuk bertaubat. Padahal Allah paling cemburu, lebih cemburu daripada istrinya, lebih cemburu daripada keluarganya. Tapi Allah nggak langsung hakimi dan hukumi dia. Allah berikan tempo dia. Kalau dia minta maaf, Allah ampuni dia. Wa innahu la yu'akhidu 'abdihi birtikabi ma yugharu min irtikabi hatta yu'zaru ilaihim. Allah tidak akan langsung memberikan hukuman kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa sampai dia berikan uzur kepada hambanya. Ini ada apa lagi? Kenapa kita di dalam bahasa Indonesia orang yang sudah tua, maaf, yang tua mungkin agak renta, dibilang umurnya uzur? Hah? Karena udah dikasih uzur panjang sama Allah. Benar. Umur ini, waktu ini adalah uzur dari Allah. Maka itu di dalam sebuah riwayat dikatakan,
Allah tidak akan lagi kasih uzur kalau orang di umur 60 nggak kembali kepada Allah. Nggak diterima lagi alasannya gitu. Udah ditunggu 60 tahun, dikasih peringatan, dikasih ilmu, dikasih susah, dikasih seneng, dikasih sakit, dikasih sehat. Umur 60 tahun itu kan udah semua dicobain. Kalau dia nggak balik sama Allah, Allah nggak kasih uzur sama dia. Apalagi yang harus dikasih? Jadi yang namanya uzur itu berarti bentuk alasan pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yu'akhadhu li ajli dzalika arsala ar-rasul wa anzala kitabuhu wa ijaru inzar wa hadha ghayatul majd wal ihsan wa nihayatul kamal fa inna katsirun mimman tashtaddu ghiratuhu min makhluqin tahammalu shiddatul ghira ala sur'atul ibqa. Ini adalah kemuliaan, inilah kebaikan Allah, ini adalah kesempurnaan Allah. Dia yang pencemburu, atau Allah sangat cemburu dengan hambanya ketika melakukan maksiat, tapi dia tidak bersegera menghukum hambanya. Bahkan dia yang paling besar memberikan uzur kepada hambanya. Kalau anak yang bersalah, maaf ini, anak bersalah, yang sering ngasih uzur maaf itu ayah atau ibu? Ibu. Karena ibu rahmat dan kasih sayang lebih besar. Ayah kalau lagi marah, udah pergi aja pulang, jangan masuk rumah lagi, dan kamu bukan anakku. Ibu itu dengar kayak begitu tercabik hatinya. Dia biarin dulu ayahnya marah. Nanti begitu sudah tenang dia balik bilik. Kasihan tuh anak di luar, nggak tahu mau makan apa, nggak tahu dia mau kemana. Yang ngasih uzur siapa? Ibu. Padahal kesalahan anaknya udah banyak. Mobil bapaknya dijual, uang bapaknya diambil, ibunya ngasih uzur. Sebesar itu ibu ngasih uzur, Allah lebih besar lagi ngasih uzur kepada hambanya. Jadi nggak ada alasan hamba itu tidak diampuni. Kalau ada hamba yang tidak diampuni, bukan karena Allah yang tidak ngasih uzur, tapi memang dia yang tidak mau berbuat baik. Kalau ada orang yang nggak dapat oksigen umpamanya, bukan karena Allah nggak bagi, bisa jadi dia yang salah. Selama ini paru-parunya dia rusak umpamanya. Sama seperti itu rahmat dan kasih sayang Allah lebih luas daripada oksigen yang kita hirup. Kalau kita ada nggak di antara kita yang hidup ini nggak kebagian oksigen? Nggak ada. Selama kita normal dan sehat pasti kebagian oksigen. Adakah manusia yang tidak kebagian ampunan Allah? Harusnya nggak ada. Karena semua pasti dapat ampunan Allah. Ketika dia tidak dapat, bukan karena Allah yang tidak membagikannya, tapi karena dia yang tidak mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini maka dikatakan ini bentuk kesempurnaan Allah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wala tad'u syiddatul ghira an yaqbal 'udhrah. Wa katsru mimman yaqbalu ma'aziru yahmilu ala qubuliha qillatul ghirah. Kebanyakan orang yang menerima maaf itu karena memang gak ada rasa cemburu dalam jiwanya, sehingga dia berlapang dada untuk memberikan uzur. Berbeda dengan Allah, Allah sangat cemburu, tapi Allah sangat memberikan uzur, sangat memaaf. Berarti apa yang besar di situ? Kasih sayang Allah sangat besar. Hatta ya'tadir katsirun minhum bil qadar. Sampai sebagian orang ada yang cari alasan, ini udah takdir saya maksiat. Bener nggak nih uzurnya? Dia bilang uzur depan Allah, ya Allah, saya maksiat karena udah takdir yang harus saya kerjakan. Ini uzur yang salah, ini alasan yang salah. Sampai ya ada orang yang membuat lagu seolah-olah dosakah yang mereka kerjakan ketika mereka menjadi wanita jalanan. Kenapa? Karena ingin menghidupkan diri. Ini kan berarti berargumen dengan takdir. Berargumen dengan takdir bolehnya dia menjadi perempuan penghibur. Itu nggak boleh. Allah nggak maksakan kamu jadi wanita seperti itu, nggak maksakan. Ya. Wa kullu minhuma ghairu mamduh ala itlaq. Ini tidak terpuji secara keseluruhan. Waqad sahha Nabi SAW anna qala inna min ghirati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghidullah fallati yubghidullah ghira fi ghirati raibihi. Dalam hadis sesungguhnya ada cemburu yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Ini dia rinciannya. Ada cemburu yang disuka, ada yang cemburu yang dibenci.
Cemburu yang dibenci Allah adalah cemburu tanpa alasan, yang nggak ada sinyal dan tidak ada firasat, cuman tuduhan. Ya kayak tadi, suaminya dihubungin nggak bisa ngejawab, kayaknya nih, dia sudah punya yang lain. Apa alasannya? Tuh WhatsApp saya cuma dibaca, di-read tapi nggak dibalas. Nah, itu kan nggak benar kayak begitu. Tapi kalau udah ada ciri tadi yang kita contohkan, waktu dulu SMA dia begini, begitu, begini. Begitu sudah mulai kuliah nih, sekarang kok agak berubah. Kita nggak nuduh, cuman ada rasa firasat kayaknya. Keluarkan rasa cemburu tadi, rasa ingin melindungi, nggak mau supaya jatuh kejelekan. Maka di sini dikatakan cemburu yang Allah cintai dan ada cemburu yang Allah benci. Cemburu yang Allah benci adalah cemburu yang tanpa ada alasan, tanpa ada ribah. Nah, ribah ini kayak sinyal lah. Tanpa ada tanda. Nggak boleh. Contoh, ada orang masuk masjid. Masuk masjid, cuman kita jarang lihat dia masuk masjid. Begitu dia masuk masjid, lalu mungkin berpenampilan biasa, menggunakan Levi's, menggunakan baju kaos, masuk masjid. Lalu kita bilang dalam hati, kayaknya ini mau ngambil keropak masjid deh. Itu suudzon, buruk sangka, atau firasat? Hah? Suudzon. Nggak boleh kita, karena nggak, ya kan, kenapa dia? Saya baru tahu dia masuk masjid nih, saya nggak kenal dia. Apakah ketidakkenalan kamu berarti itu kejelekan? Nah, beda lagi sama orang, ini masjid belum buka, dia masuk masjid juga nyongkel jendela, tiba-tiba ketemu kita di dalam, kita bilang ngapain? Lewat jendela, nggak ada juga tampangnya untuk, mungkin pakainya celana pendek, nggak pakai baju untuk sholat. Lalu kita punya firasat. Ini suudzon bukan? Bukan, ini yang dikatakan ribah. Ada alasan kita untuk untuk merasa tidak nyaman. Ya ini harus diperhatikan. Ini semua berbeda. Cemburu yang tanpa alasan itu tercela. Allah nggak suka. Cemburu yang mengantarkan kepada penjagaan diri, perhatian, perlindungan yang didasari dengan alasan yang benar, itu Allah suka. Tapi ada orang yang Allah hilangkan firasat itu dalam dirinya, sehingga yang harusnya dia jaga dia tidak jaga, yang seharusnya dia berhati-hati dia nggak sadar, yang seharusnya dia cemburu dia nggak peduli, sampai akhirnya dia hancur dan dirinya hancur atau lingkungannya hancur. Apa sebabnya? Hukuman dari Allah bagi mereka yang melakukan maksiat. Sedikit lagi. Wa inna ma mamduh iktiranul ghairu bil uzur wa yugharu fi mahalli ghairah fal yu'zaru fi mawdi'il uzur man kana hakada fa huwa mamduh khata. Haqqan. Perhatikan. Ini penting ini. Ini cemburu yang dipuji dan yang boleh. Yang benar adalah menggabungkan antara rasa cemburu dengan alasan. Jadi ada alasannya kenapa kamu cemburu. Tentu saja dengan meletakkan rasa cemburu pada tempatnya dan memberi alasan pada tempatnya. Alasannya pas, cemburunya pas. Kalau alasannya nggak pas, cemburunya nggak pas, itu nggak benar. Barang siapa yang melakukannya berarti dia seorang yang benar-benar terpuji. Kalau dia bisa menimbang antara cemburunya dengan alasannya itu tepat, berarti dia terpuji. Tapi kalau dia cuma membesarkan cemburu tanpa alasan, cemburunya tercela. Tapi kalau dia memberikan uzur, dia keluar cemburunya, tapi dia berikan uzur, berikan maaf, tapi sambil dia melihat. Contoh gini, ini sering terjadi juga. Bahkan baru kemarin juga ditanya, Ustadz, bolehkah saya berhubungan dengan suami saya, tapi suami saya membayangkan wanita lain?
Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Berarti dia berkhayal tentang kemaksiatan. Kan nggak boleh. Oke. Lalu bagaimana sikap? Allah pencemburu, tapi Allah pemaaf. Maafkan. Tapi maaf nggak berubah-berubah, begitu terus. Berarti uzur yang kau berikan itu bukan pada tempatnya. Dipahami maksudnya? Tapi ketika kau berikan uzur, kau berikan maaf, kau terima alasannya, bersamaan dengan itu dia berubah, bersamaan dengan itu dia lebih baik, maka pemberian uzurmu dan cemburumu itu terpuji karena pada dosis yang benar. Jadi ada orang yang sampai suaminya umpamanya, nas'alullah salam wal afiyah, semoga Allah lindungi kita, maksiat jatuh sekali, dia mau kasih uzur. 3 hari berikutnya jatuh lagi yang sama, dia kasih uzur. 4 hari berikutnya kasih jatuh yang sama, dia kasih uzur. Bertahun-tahun begitu, ini bukan uzur namanya. Karena kau memberikan sesuatu yang tidak sesuai porsinya. Bahkan bisa dikatakan di situ porsi cemburumu telah hilang, bahkan porsi uzurmu telah kelebihan. Maka ini salah. Harus di tengah-tengah. Maafkan. Contoh, dia jatuh Ustadz, dia dalam perzinahan, dia selingkuh. Tapi sekarang dia betul-betul bertobat, dia menangis, dia berhenti. Saya lihat perbuatannya lebih baik, sholatnya lebih khusyuk, dia lebih jaga diri. Nah, berarti uzurmu kepada dia itu tepat pada dosisnya, sehingga merubah dia, sehingga menjanjikan dia lebih baik. Ini kata Ibnu Qayyim, kalau itu yang terjadi, cemburumu dan uzurmu itu dosisnya benar, dengan alasan yang benar dan cara yang benar, maka itu mamduh, itu terpuji. Ya. Kesimpulan sedikit. Yang kita maksud dengan bab ini, ya, yang kita maksud dengan bab ini, kata dia, mungkin kalau di dalam buku terjemahan, ya, di halaman 154 di paragraf yang kedua. Maksudnya, setiap kali bertambah kuat interaksi seseorang dengan dosa, maka keluarlah rasa cemburu dari hatinya terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dan manusia pada umumnya. Mungkin saja rasa cemburu itu menjadi sangat lemah hingga dia tidak lagi menganggap keburukan sebagai keburukan, baik yang lahir dari dirinya ataupun dari orang lain. Jika telah sampai pada batasan ini, berarti pelakunya telah masuk ke dalam pintu kebinasaan. Ini maksud dari bab ini. Jadi cemburu maksiat menghilangkan rasa cemburu. Padahal cemburu itu adalah kekuatan untuk menjaga, melindungi dan memperhatikan agar tetap di atas kebaikan dan jangan jatuh dalam kejelekan. Di halaman 154 di paragraf kedua, maksudnya setiap kali bertambah kuat interaksi seseorang dengan dosa, maka keluarlah rasa cemburu, hilang rasa cemburu dalam dirinya terhadap dirinya sendiri. Dia bahkan nggak cemburu sama dirinya sendiri, nggak cemburu kepada keluarganya dan manusia pada umumnya. Mungkin saja rasa cemburunya itu menjadi sangat lemah hingga dia tidak lagi menganggap keburukan. Nah, ini saking lemahnya, yang buruk pun dia nggak tahu lagi itu buruk, yang bahaya dia nggak tahu lagi bahaya, yang serigala dia nggak ngerti lagi serigala, dia kira anjing biasa, padahal udah serigala buat hidup dia. Kenapa dia salah? Karena maksiat. Allah alam, sudah 1 jam kita. Cukup? Insyaallah berikutnya maksiat menghilangkan rasa malu. Maksiat di pertemuan akan datang akan menghilangkan rasa malu. Semoga Allah tumbuhkan di hati kita firasat tentang keimanan. Allah tumbuhkan hati kita untuk melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang jelek itu jelek, yang bahaya itu bahaya. Jangan sampai Allah butakan hati kita sampai kita nggak tahu mana yang bahaya, mana yang celaka, mana yang jelek, mana yang baik.
Ketika tidak tahu mana yang celaka, mana yang baik, mana yang jelek dan mana yang bahaya, maka dia tidak akan menjaga diri dan keluarga dari bahaya, karena telah hilang dalam dirinya penjagaan terhadap bahaya tadi, atau yang diistilahkan dengan hilangnya rasa cemburu dalam jiwanya. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya, Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada orang yang kena musibah, hartanya apa? Hilang. Iya, terhipnotis atau dikuras. Ya, subhanallah. Apakah ini kurangnya mawas diri atau hilangnya cemburu? Hilangnya cemburu tadi maksudnya apa? Hilangnya dia bisa melihat yang baik dan yang benar, gitu kan? Allah alam kalau yang seperti itu ya, Bu. Tapi ada beberapa faktor. Saya punya cerita juga ini, hampir mirip dengan itu. Ada seorang ibu, dia Masya Allah sebenarnya, hidup dia bisa dikatakan dia punya. Dia seorang ahli kesehatan, orang juga mengenal dengan ahli kesehatan, begitu. Dia punya hartanya sendiri, punya dia sendiri, dia punya. Karena sampai suatu waktu, ini kisah, dia merasa nggak butuh suaminya, karena dia punya. Akhirnya suaminya dianggap dia ya udah nggak usah pulang aja, karena dia punya. Tetapi Allah kurangkan dia satu masalah, dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak. Lalu apa masalah berikutnya? Karena dia merasa punya, itu semua orang yang ke rumah dia dianggap akan minta, akan ngambil punya dia, sehingga dia itu selalu menyakiti orang tanpa dia sadar, karena pikiran dia yang menganggap orang itu selalu bergantung sama dia, padahal enggak seperti itu. Timbullah keangkuhan, timbullah kesombongan. Oke, ini masih kisah nih. Apa tadi kekurangan dia? Dia nggak punya anak. Suatu hari ada seorang anak perempuan yang sudah berusia 24 tahun. Dia suka sama anak ini. Suka sebagai anak. Bukan suka sebagai, ya suka sebagai anak. Dia butuh seorang ibu, wanita tua tentu secara fitrah kan menyukai kan anak. Diadopsilah menjadi anak. Apa yang terjadi? Ternyata anak ini yang dia cintai, yang adopsi, dia jadikan seluruh harta ibu tadi digadaikan dan dijual tanpa sepengetahuan ibu ini. Apa yang terjadi, Ibu? Belum selesai ceritanya ini. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Di masa tuanya dia sudah, tenaga medisnya sudah tidak lagi dipakai di pemerintahan karena sudah tua. Matanya sudah mulai lemah. Bagaimana dia ingin mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan menjahit atau lemah. Di mana dia hidup? Dia akhirnya cuman hidup di petakan ruko yang ukuran 5x6, dia sewa di situ dan dia tinggal di situ. Lah sekarang kalau kita tanya, kenapa padahal waktu dia muda, dia jaya, suaminya aja dia bilang nggak usah pulang. Nggak ada yang biasa masuk rumah dia kecuali semua menghargai dan menghormati dia karena kepemilikannya. Tapi ada satu yang Allah titipkan kepada dia dari arah yang dia tidak sadar. Anak perempuan yang dia sukai ternyata menjual seluruh hartanya. Padahal anak adopsi. Kembali kita dalam masalah ini. Dia hilang dalam dirinya menilai objektivitas. Hilang kecemburuan tadi. Sehingga firasat kebaikan hilang dalam diri dia. Dia nggak tahu ini baik atau jelek, dia nggak tahu ini serigala atau ular, dia nggak tahu ini racun atau bukan, dia nggak tahu. Siapa yang menghilangkan firasat itu dalam diri dia? Allah. Yang akhir menghancurkan hidup dia.
Nah tadi kembali kepada cerita tadi, saya sebenarnya nggak tahu apakah pasti itu dihipnotis, ataukah mungkin itu adalah cara Allah menjatuhkan dia dengan dihilangkan firasat dia untuk berbaik atau berinteraksi dengan orang baik. Tapi yang saya ceritakan ini adalah, menurut saya ini bukan dihipnotis dia, tidak hipnotis. Dia sadar, dia dengan yakin sadar. Tapi apa? Allah hilangkan di dalam dirinya firasat kebaikan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Allah musta'an. Ustadz, penjelasan Ustadz, maksiat menghilangkan cemburu dan firasat, ya kan? Suami teman saya banyak melakukan maksiat, tapi justru cemburu buta, selalu dia curiga. Ingat, kita bilang tadi, cemburu yang benar itu cemburu yang pada porsinya. Cemburu yang tidak pada porsinya adalah menyiksa diri. Mau tidur aja nggak bisa orang cemburu itu. Dia nyiksa dirinya. Sekarang dia pelaku maksiat, Ustadz, cemburunya malah gede. Ini besarnya cemburu dia bukan karena iman, karena Allah hukum dia seolah-olah semua orang akan melakukan apa yang dia lakukan. Jadi dia selalu buruk sangka kepada orang gara-gara apa? Dia berbuat jelek. Sampai akhirnya dia menilai orang lain dengan kacamata dirinya. Ini bahaya. Istrinya yang baik-baik dia bilang berzina. Ya karena dia telah berzina. Mungkin. Sehingga dia curiga. Jangan-jangan kamu juga balas seperti itu. Nah, ini cemburu yang kayak gini nggak terpuji. Ini cemburu siksaan buat dirinya sendiri. Buat pikirannya sendiri. Sampai kadang-kadang dia tersiksa dengan cemburunya, makan aja nggak enak. Padahal cemburu tanpa alasan. Ya. Jadi ini bukan yang kita maksud dalam pembahasan kita. Jadi yang kita maksud itu adalah cemburu yang akhirnya memproteksi diri, anak, keluarga, terhindar dari kejelekan. Tapi ada alasan, bukan hanya prasangka yang menghantui dan kewaswasan. Bukan seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, cukup sampai di sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Amin ya Rabb. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpikiran jelek sehingga bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Bagaimana kita memahamkan tentang suudzon itu adalah berbeda dengan cemburu dan itu kejelekan, begitu maksudnya. Sebenarnya ini adalah masalah ilmu dan mindset, cara berpikir, Ibu. Ya kan? Ketika ini masalahnya cara berpikir itu adalah buah dari ilmu, pengetahuan dan informasi masuk pada diri dia. Bagaimana memperbaikinya? Maka cara memperbaikinya adalah masukkan informasi yang benar kepada akalnya dan cara berpikir dia. Sehingga dia bisa membedakan mana yang buruk sangka, mana yang cemburu, mana yang firasat, mana yang dikatakan dengan husnudzon, baik sangka. Ini semua berbeda. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya Ustadz, boleh berikan contoh-contoh tadi yang saya contohkan sedikit. Contoh-contoh sedikit tadi bisa membedakan mana yang suudzon, mana yang menghakimi, mana yang firasat, mana yang itu merupakan yang dibolehkan. Ya tidak? Anak ibu pergi dengan laki-laki yang ibu nggak kenal dan terus pergi goncengan sama dia. Lalu ibu berfirasat bahwasannya ini adalah pacarnya. Itu suudzon bukan? Hah? Bukan, karena ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada firasat itu. Tapi kalau dia nggak pernah ngapa-ngapain, lalu ibu bilang pasti kamu nih punya teman cowok. Lah dari mana ibu tahu? Itu suudzon namanya. Karena tidak ada raibah tadi. Raibah tadi tidak ada tanda-tanda ke sana.
Sekarang ditanya sama ibu, bagaimana untuk memahami orang seperti ini Ustadz? Ya mereka harus belajar ilmu agama. Agar mereka tahu mana yang suudzon, mana yang baik sangka, mana yang buruk sangka, mana yang ketipu. Ada orang yang mengatasnamakan baik sangka padahal ketipu. Ada tidak? Yang saya bilang tadi, dia masukkan ke rumahnya laki-laki yang gak baik, dia anggap itu baik sangka, padahal ternyata anak perempuannya dan istrinya hancur dengan dia. Itu namanya ketipu. Sudah ada sinyal-sinyal jelek pada orang ini, tetap dia percaya, itu namanya ketipu. Udah ada sinyal-sinyal jelek, tapi tetap percaya, ketipu atau baik sangka? Ulang lagi nih pertanyaannya. Udah ada sinyal-sinyal jelek dari dia, tapi kita tetap baik sangka, itu namanya ketipu atau baik sangka? Ketipu. Ada sinyal-sinyal jelek sama dia. Hah? Dia datang ke rumah ibu minta anak ibu yang perempuan. Ibu tanya sama dia, sholat nggak kamu? Saya sih sholat mah enggak bu, tapi saya orangnya baik. Lalu ibu bilang, saya mah percaya sama dia, dia berbaik sangka saya sama dia. Itu baik sangka atau ketipu? Ketipu. Bukan baik sangka di situ, tertipu. Ada orang buruk sangka, ada orang tertipu, ada orang firasat. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.